Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan guru dan orang tua siswa di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan kami di channel Taipabu 15. Pada kesempatan ini kita akan membahas informasi tentang syarat bagi penerima PIP tahun 2022. Bagaimana syarat yang harus dipenuhi oleh seorang siswa pada jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA, MAK agar siswa tersebut dapat memperoleh uang PIP atau dana PIP dari pemerintah. Ya, berikut kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Jadi di dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 ini dia memuat salah satu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh siswa SD apabila siswa tersebut diproyeksikan atau diusulkan oleh sekolah, oleh satuan pendidikan sebagai penerima PIP di satuan pendidikan masing-masing. Oke, baik kawan-kawan, tanpa membuang waktu, apa saja syarat yang harus dimiliki oleh seorang siswa agar dia dapat mendapatkan dana PIP dari pemerintah? Berikut kita akan bahas ya. Ya, di Permendikbud Tristek Nomor 10 Tahun 2020 ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi atau sejumlah ketentuan yang bagi siswa kelas 6 sampai 21 tahun dengan kriteria tertentu sehingga seorang siswa itu dapat memperoleh dana PIP dari pemerintah. Ini pasal 4 bahwa PIP yang diperuntukkan bagi anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan prioritas sasaran. Yang pertama itu peserta didik memegang KIP. KIP ini apa? KIP ini adalah Kartu Indonesia Pintar. Pemegang KIP adalah siswa yang sudah tergabung dalam program Indonesia Pintar atau PIP. Jadi Bapak Ibu, apabila anak Bapak Ibu adalah pemegang KIP, maka sudah barang tentu anak Bapak Ibu adalah penerima dana PIP di sekolah. Kemudian di samping peserta didik pemegang KIP, peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus seperti pertama peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan itu juga menjadi syarat atau diproyeksikan sebagai penerima PIP di sekolah. Kemudian peserta didik dari keluarga pemegang kartu Keluarga Sejahtera juga diproyeksikan untuk mendapatkan dana PIP pada satuan pendidikan. Kemudian peserta didik yang berstatus yatim piatu dari sekolah atau panti sosial atau panti asuhan juga diproyeksikan sebagai penerima PIP di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian peserta didik yang terkena dampak bencana alam juga merupakan proyeksi dari syarat penerima PIP. Kemudian peserta didik yang tidak bersekolah atau drop out yang diharapkan kembali bersekolah. Jadi peserta didik yang DO itu bisa diusulkan sebagai penerima PIP ya, dengan mendapatkan dana PIP. Peserta didik yang bersangkutan diharapkan bisa kembali bersekolah. Kemudian yang berikut peserta didik yang mengalami kehilangan fisik, korban musibah, atau dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja di daerah konflik dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah, atau peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non formal lainnya. Jadi ini kurang lebih ada 7 kriteria, 7 syarat yang harus dimiliki ya apabila anak Bapak Ibu itu diproyeksikan oleh sekolahnya untuk mendapatkan dana PIP pada tahun 2022 ini. Yang berikut anak yang termasuk dalam prioritas sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ini ya, ayat 1 yang ini ya. Syarat ini ya. Dapat diusulkan oleh sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, atau pemangku kepentingan. Jadi anak Bapak Ibu itu apabila memenuhi syarat, 7 syarat ini, kemudian diusulkan oleh sekolah sebagai penerima PIP, maka anak Bapak Ibu secara
100% ya, 100% anak Bapak Ibu itu akan mendapatkan dana PIP apabila memenuhi syarat-syarat ini dan diusulkan oleh satuan pendidikan. Bagaimana caranya agar anak kita itu menjadi peserta didik pemegang KIP? Akan saya buatkan videonya pada beberapa hari ke depan. Kemudian bagaimana cara dari sekolah ini agar bisa mengusulkan anak Bapak Ibu sebagai penerima PIP di sekolah, akan saya buat di video tersendiri pada beberapa hari ke depan. Jadi ini adalah syarat yang sudah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar. Jadi apabila Bapak Ibu merasa bahwa anak Bapak Ibu memenuhi syarat seperti yang disebutkan dalam Permendikbud ini dan diusulkan oleh sekolah sebagai penerima PIP, maka kemungkinan besar ya anak Bapak Ibu itu akan mendapatkan dana PIP dari pemerintah. Oke, baik, demikian kawan-kawan sedikit penyampaian informasi dari kami. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Dan jangan lupa like, komentar, serta subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.